Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori analisis sistem. Baik, saudara-saudara semua. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sistem ya. Adapun pengertian sistem, menurut Shroud and Weiss mengatakan bahwasanya a system is a set of interrelated parts working independently and jointly in pursuit of common objective of the world within a complex environment. Yang artinya sistem itu adalah himpunan dari bagian-bagian, kemudian bagian-bagian itu saling berkaitan dan masing-masingnya bekerja secara mandiri dan bersama-sama satu sama lain, saling mendukung, dan semuanya itu ditujukan pada pencapaian tujuan bersama atau tujuan sistem, dan terjadi di dalam lingkungan yang rumit atau kompleks. Nah, kemudian definisi yang satu lagi, pada saat ini saya akan jelaskan dua pengertian sistem ya yang relevan dengan pembahasan kita. Itu dari Murdyk dan Ross yang mengatakan bahasanya a system is a set of elements such as people, things, and concepts which are related to achieve a mutual goal. Yang artinya sebuah sistem menurut mereka merupakan sehimpunan unsur seperti manusia, benda-benda, dan konsep yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, oke saudara-saudara, untuk saat ini dan pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan coba menganalisis sistem manajemen yang ada di dalam dunia pendidikan. Untuk kedepannya kita akan membuat sistem dengan model arus seperti ini. Baik, sebelum memperkenalkan software ini, saya ingin agar saudara-saudara untuk mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Aplikasinya dapat didownload di sini. Silakan saudara-saudara, tidak terlalu berat ya. Download lalu diinstal, hanya sebesar 2 MB ya. Download di sini. Kalau tidak kelihatan alamat websitenya bisa saudara lihat di sini, https://www.foshook.com diagram desainer HTML. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk setelah terinstall dia akan muncul seperti tampilan seperti ini. Nah, sebelum menjelaskan bagaimana membuat diagram ini, saya akan menjelaskan tentang sistem terlebih dahulu ya. Ini kita contohkan ya. Nanti saudara akan diminta untuk setiap orang itu tunjuk untuk membuat sistem manajemen kurikulum nasional dari tingkat pusat hingga ke satuan pendidikan, kemudian manajemen peserta didik, manajemen pendidikan tenaga kependidikan, manajemen sarana prasarana, manajemen keuangan, manajemen layanan khusus, dan manajemen tata usaha. Nah, sebelumnya kita kenali sistem terlebih dahulu ya. Jadi satu sistem itu seperti beberapa waktu lalu saya contohkan ya, seperti mesin padi ya. Ketika padi dimasukkan ke dalam mesin itu, kemudian dia mengeluarkan beras gitu. Nah, prosesnya itu terjadi dalam suatu sistem yang saling terintegrasi antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Nah, inputnya berupa padi ya, padi terus diproses di dalam satu sistem kemudian mengeluarkan beras. Begitu juga dengan pendidikan. Dengan pendidikan itu awalnya peserta didiknya tidak banyak tahu ya, tidak punya banyak pengetahuan. Kemudian masuk ke dalam suatu sistem pendidikan atau suatu sistem sekolah, lalu setelah lulus dia punya banyak pengetahuan dari apa-apa yang sudah dipelajarinya selama di persekolahan. Nah, oke saudara-saudara, untuk mengenal manajemen ya, manajemen itu kan
Kalau kita kaitkan ini terkait dengan yang contoh di sini terkait manajemen peserta didik ya. Kita bisa lihat di sini bahwasanya manajemen peserta didik itu sebuah merupakan suatu sistem yang besar ya. Kita anggap ini lingkaran terluar ini sistem manajemen peserta didik ya. Sistem manajemen peserta didik. Kemudian di dalamnya itu ada subsistem. Ada subsistem, kemudian ada lagi subsistem lagi, ada lagi subsistem lagi. Nah, kalau kita lihat di gambar sebelahnya itu, sistem peserta didik, sistem manajemen peserta didik SMP itu nih, saya pilih SMP ya, saya pilih SMP, belajar periode SMP. Nah, ini artinya apa? Belajar periode SMP itu merupakan satu sistem. Artinya inputnya ketika dia mulai masuk di sekolah SMP itu, kemudian dia diproses dalam suatu sistem, kemudian nanti dia lulus. Artinya sistem yang akan kita buat adalah sistem mulai dia masuk, kemudian duduk di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 sampai dia tamat. Itu yang sistem manajemen peserta didik yang demikian yang akan kita buat. Nah, di dalam sistem tersebut ada subsistem. Subsistemnya itu setelah kita buat, artinya kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, di kelas-kelas itu, sistem belajar di kelas itu merupakan subsistem. Kemudian di kelas itu nanti ada lagi sistem belajar per semester. Nah, itu subsistem. Kemudian per semester itu ada per pertemuan lagi, sistem per pertemuan. Itu menjadi subsistem. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi sebuah sistem itu terdiri dari subsistem yang banyak. Hingga satu yang saling terkait satu sama lainnya. Nah, ini yang akan kita coba desain ya. Selama ini mungkin kita hanya berbicara manajemen pendidikan, tetapi tidak mengarahkan pada sistem yang saling terkait satu sama lain dan tidak membahasakan itu seperti alur ya, padahal dia itu merupakan suatu aktivitas yang terstruktur dan memiliki alur yang jelas dari awal, dari input sampai proses sampai output gitu. Nah, untuk membuat diagram seperti ini harus kita ketahui ini ada kotak-kotak ya, ada bulat panjang, kemudian ada segi 6 ya. Jajar genjang ya, jajar genjang atau trapezium, tapi bentuknya seperti ini. Kemudian ada peta. Oke, saudara-saudara ya, bentuk-bentuk ini memiliki makna masing-masing ya, jadi jangan dianggap ini sama gitu. Nah, ini akan saya jelaskan terlebih dahulu sebelum kita masuk pada praktek cara membuatnya ya. Nah, perlu diketahui bahwasanya sebenarnya banyak simbol ya, ada simbol begini dan segala macam. Jadi ke 5 simbol ini, 5 lambang ini itu hanya itu yang kita gunakan. Nah, oke, saya mulai jelaskan ya. Jadi yang pertama itu adalah terminator. Terminator itu simbol yang menunjukkan awal dan akhir suatu proses. Nah, kalau di dalam bentuk jadinya itu bisa kita lihat di gambar ini. Nah, terminator itu ada di sini ya, mulai dan lulus, mulai dan akhir. Nah, kemudian pada gambar ini itu ada data ya. Data itu simbol yang menunjukkan output atau luaran dari suatu kegiatan, dapat berupa laporan. Nah, kemudian yang peta ini itu proses. Nanti bisa saudara lihat sendiri ya di jadinya. Ini decision. Decision ini punya 4 titik ya, 4 titik yang masing-masingnya punya makna. Itu yes dan no, bisa dilihat di sini. Oke, nah ini persiapan. Jadi ke 5 simbol ini, 5 lambang ini itu hanya itu yang kita gunakan untuk menjadi tugas ya. Desain bagaimana manajemen semua yang terkait dengan pendidikan ya, manajemen pendidikan. Oke,
Nah, ini saya akan coba jelaskan bagaimana cara membuat diagram seperti ini. Nah, saudara-saudara, perlu kita ketahui ya. Yang pertama itu kita harus membuat waktu kepala sekolah, guru, panitia PMB. Karena ya memang di sini kalau seperti yang saya jelaskan tadi, kalau seandainya mahasiswa baru masuk, tentu ada seleksi dulu ya. Seleksi itu siapa yang menyeleksi? Ya, ada panitianya. Nah, ini sehingga panitia itu itu panitia PMB, kemudian guru. Ya kalau kurikulum nanti saudara akan buat ada kementerian di sini, ada dinas pendidikan. Kalau seandainya mereka terlibat dalam sistem manajemen kurikulum itu, gitu. Kemudian ini di sini waktu ya. Nah, saudara-saudara kalau seandainya ini kurang ya, itu saudara bisa perbesar ya, perbesar. Kalau seandainya sheetnya itu ukurannya kecil ya, itu saudara bisa setting di sini. Di page properties, nah di sini bisa dibesarin ya. Misalnya ini 210 kita buat 250, maka dia akan besar ke kanan ya. Ini untuk setting. Di sini klik kanan lalu properties. Nah, standarnya itu kan ini kertas A4 ya. A4 atau letter ini kurang tahu. Ini kertas standar ya. Nah, kalau mau perbesar bisa gunakan cara demikian ya. Kemudian saya akan coba ya buat sheet baru ini, buat halaman baru. Kita contoh, ini contoh ya untuk saya menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Nah, ini sistem manajemen peserta didik ini kalau dibuat ya, semakin detail saudara membuatnya itu akan semakin bagus, akan semakin tinggi nilainya gitu. Dengan demikian, dengan adanya sistem ini kita tahu alur bagaimana proses sistem yang ada, yang sedang berjalan, proses sistem manajemen yang berjalan di organisasi itu. Ini tentu sangat bermanfaat bagi saudara selaku lulusan administrasi nantinya ya, untuk saudara harus tahu ya, belakangan ini muncul formasi penerimaan pegawai negeri sipil tentang analis gitu. Analis perencanaan, analis pendidikan. Nah, analisis itu salah satu yang diperlukan adalah sistem ini gitu. Bagaimana mungkin seseorang akan bisa membantu menyelesaikan suatu persoalan kalau seandainya dia tidak tahu bagaimana sistem manajemen yang sedang berlangsung di suatu organisasi. Nah, ini waktu ini harus ada ya. Kita coba latihan ini. Bagaimana cara membuat. Oke, ini kita geser. Page 3 ini rearrange ya. Rearrange ini bisa kita geser ini. Kita turunin. Nah, gitu ya. Jadi page 3 karena baru tadi ya. Kita bisa ganti nama di sini. Misalnya ini. Coba oke. Oke, dia otomatis ya. Otomatis dia berubah. Nah, ini yang halaman terbaru. Nah, untuk membuatnya biasa saja ya. Ke kotak-kotak tadi. Kalau seandainya mau bikin judulnya ini ya. Klik di sini, lalu klik di sini, lalu diklik 2 kali. Bisa kita rubah ini. Misalnya sistem manajemen kurikulum ya. Kurikulum. Ini contoh saja ya. Ini untuk bold, saudara bisa lihat di sini, ini bold ya. Bold itu untuk cetak tebal. Itu klik aja ini, tapi blok terlebih dulu, pastikan ini sudah di blok, diklik bold, lalu tekan oke, maka dia harusnya ini bold ya. Nah, ini belum ada, kita klik bold. Nah, ini simbol ini, lambang ini, ketika lambang ini sudah muncul berarti dia sudah bold. Nah, ini bisa kita geser-geser. Oke ya. Lalu membuat peta tadi ya, misalnya ada waktu, klik aja di sini, ini ya. Nah, kemudian kita klik di sini, edit text, kita tambah di sini waktu. Oke, nah untuk mewarnai kita klik ini, kita pilih warna. Nah, begitu juga selanjutnya di sini ya, kita Ctrl C aja, terus Ctrl V, tinggal digeser. Ini apa ya? Yang melaksanakan ya, orang yang melaksanakan. Siapa yang melaksanakan? Misalnya ini kementerian ya, Kemendikbud,
Kemendikbud gitu ya. Nah, Kemendikbud kita kasih warna lain. Oke, nah begitu juga selanjutnya. Jadi semuanya di sini harus terlibat ya. Ada ya, bisa jadi kurikulum itu kan ada misalnya nih kepala sekolah gitu ya. Kepala sekolah, kemudian tinggal diklik Capsek contoh ya. Nah, sampai nanti kurikulum itu sampai ke guru. Karena manajemen kurikulum ya, otomatis siswa tidak terlibat dalam proses manajemen itu, sehingga siswa tidak ada. Nah, tapi saudara-saudara diketahui sampai dari Kemendikbud sampai ke guru ini itu butuh proses yang banyak ya. Bisa jadi ada banyak pihak ya, ada banyak pihak yang terlibat di sini. Nah, semakin lengkap itu akan semakin baik. Nah, kemudian ini semua bisa ditarik ya. Ini semua bisa ditarik ke sini gitu. Tinggal klik 2 kali, diganti namanya di situ. Nah, kemudian kita coba lihat yang sudah jadi ya. Yang sudah jadi. Nah, yang sudah jadi itu begini ya. Waktu, kepala sekolah. Nah, ini bulan ini tinggal diklik. Ini insert text, tinggal diklik, itu bisa ditulis ya. Bisa tinggal dirubah otomatis. Nah, ini. Oke, jadi untuk mendelete-nya sama, tinggal diklik, ditandain, terus tinggal di delete. Mudah ya. Nah, ini saudara-saudara, agar garis-garis ini agar dia ini ya smooth, ini saudara kecilkan ini menjadi 0,1. Ini sangat penting sekali ya. Kalau ini misalnya kita bikin 1, kita coba ya. Nah, ini kaku ya. Maksudnya susah untuk meluruskannya. Nah, ini jadi maksudnya begini. Kalau kita bikin ini 3 lah ya, 4 atau 4. Kaku kan? Nah, ini tidak akan susah untuk lurusnya. Jadi dia lebih smooth, dijadikan ini 0,1. Ini penting nanti karena saudara akan menemukan masalah, maka settingan itu harus dirubah terlebih dahulu. Kalau ini kan bagus ya, lebih halus dia geser-gesernya. Oke, nah ini garis-garis ini sama kalau kita ini kan mulai kita contohin aja di sini. Gitu ya, ini tinggal diklik 2 kali, klik mulai, kemudian oke. Kemudian garis ini kita kasih ini garis, pastikan ini ya, kalau saudara-saudara lihat di sini, tekan kontrol untuk memperbesar ya, tekan kontrol lalu scroll up. Nah, oke, saudara tekan ini untuk membuat tanda panah. Nah, pastikan dia sampai di sini ya. Ups, salah, klik ini. Nah, ini ada garis silang ya. Nah, ini. Oke, kita kecilin gitu ya. Nah, untuk membuat ini tinggal dipindahin, ditarik ya, diklik preparation, nggak usah dilepaskan. Lalu klik di sini. Ini bisa diatur untuk merubah teksnya. Ini usahakan sampai di titik ini ya. Kan ada titik 6 itu, sampaikan dia ke sini. Sampai dia merah berarti dia udah ketemu. Oke. Nah, itu gunanya kalau dia nggak ketemu, dia akan susah dipindahin, yang panahnya nggak geser. Tapi kalau seandainya sampai, kita coba ini, kita sampaikan ini ke titik tengah itu, kalau kita geser, ya geser. Tahu lah perbedaannya ya. Nah, gitu. Lalu ya mungkin yang agak sulit itu ini ya, adanya decision ya. Decision ini maksudnya gini. Nah, ini kan ketika ada seleksi, kan mahasiswa baru masuk, kemudian kepala sekolah dan guru-guru dan staf tenaga pendidikan membentuk panitia penerima mahasiswa baru. Kemudian setelah panitia terbentuk, nah ini pekerjaan panitia lagi, mereka membuka pendaftaran murid baru. Nah, kemudian siswa mendaftar, kemudian
seleksi murid baru. Nah, ini ada lulus, ada tidak. Kalau lulus dia menerima bukti kelulusan. Nah, ini bukti ya. Jajar genjang seperti ini bukti kelulusan. Setelah ada bukti kelulusan baru mereka belajar di kelas 7 atau kelas 1 SMP kalau dulu ya. Sekarang kelas 7 namanya. Nah, membuatnya sama ya, membuatnya sama. Ini ada seleksi murid baru ya, kita coba ini karena itu akan agak sulit ya. Kita bikin panah sini. Oke, lalu kita diklik decision, pindahin ke sini, kita coba. Nah, ini harus terkoneksi ya kalau bisa. Nah, klik ujung situ, kita hubungkan ke titik ini. Kalau dia udah dipindah-pindahin, dia udah terbawa, berarti ini. Nah, lalu panah ke bawah tetap kita pakai yang ini. Tapi panah ke sampingnya kita pakai ini ya. Kita pakai ini, klik ini. Nah, misalnya decision itu kalau dia nggak lulus kemana ya, silakan dia daftar lagi gitu ya. Tuh, gitu ya. Nah, kalau dia terhubung, dipindah-pindahin dia tetap mempertahankan. Oke, selanjutnya ini kan seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwasanya dia terdiri dari subsistem. Nah, ini kalau seandainya kita lihat sistemnya ya begini, dari awal dia masuk sampai tamat dia mengikuti alur sistem ini. Nah, ini kita hapus ya, kita hapuskan ya. Nah, dia masuk, kemudian seleksi melalui panitia, kemudian lulus, ikut, dia ada bukti lulusnya, kemudian dia belajar di kelas 7, kemudian dia naik kelas, kalau enggak dia tetap balik ke kelas 7, kalau lulus dia naik ke kelas 8. Nah, begitu sampai selanjutnya sampai di kelas 9. Nah, ini ujian kelulusan, kalau dia lulus dia terima ijazah dari kepala sekolah. Nah, ini tamat. Tapi saudara-saudara, di kelas 7 itu kan ada sistem lagi gitu, ada semester 1, ada semester 2 gitu ya. Itu perlu dibuat subsistemnya. Nah, subsistem itu saudara buat di sini. Nah, untuk menambah ini subsistem ini saudara klik di sini ya. Nah, ini klik new pack, maka akan bertambah satu sheet lagi gitu. Nah, ini sistemnya. Kemudian subsistemnya saudara lihat di sini. Ini sudah Bapak bantu nih untuk yang peserta didik. Nanti tugasnya itu ya membuat sistem sekolah ya, tidak SMP gitu, tapi ya bisa jadi SD gitu, bisa jadi SD, bisa jadi SMA, tapi kemungkinan besar SD ya, Nah, ini subsistemnya, mulai subsistem kelas ya, ini per kelas 7 tadi itu ini. Mulai, kemudian belajar semester 1, kemudian dia terima lapor, kemudian belajar semester 2, lapor semester 1, kemudian dia lulus, naik ke kelas 8 gitu ya. Nah, di semester 1 ini merupakan subsistem lagi, saudara bikin lagi, satu lagi gitu. Nah, begitu ya. Jadi, ada per kelas, kemudian ada per semester, kemudian ada per pertemuan gitu. Nah, per pertemuannya belum Bapak bikin. Oke, Bapak kira cukup ya untuk penjelasan ini. Mudah-mudahan saudara berhasil. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Jadi semakin lengkap saudara membuatnya, itu akan semakin bagus. Nah, ketika saudara berhasil membuat sistem ini lebih detail, berarti saudara betul-betul sudah menguasai bagaimana perjalanan dari proses manajemen yang sedang berlangsung. Nah, ketika kita sudah mengetahui, ya otomatis kita menjadi lebih mudah untuk berurusan. Oke, saya kira cukup ya. Nanti kita diskusi di grup kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang masih saudara belum paham. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.